"Kamu bisa apa?" tanya Tuan Aksara dengan nada meninggi. Melihatnya gadis belia di depannya yang tengah memilih ujung baju ketakutan. Aksara tak menyangka jika asisten rumah tangga yang bertahun-tahun menjadi bawahannya merekomendasikan gadis kecil itu untuk menjadi babysitter anaknya. Bukan hanya itu, gadis yang dianggap ingusan itu juga harus mengurus semua isi rumah. "Saya bisa memandikan bayi, menyuapinya makan, dan memenuhi kebutuhannya, Tuan. Saya juga sudah terbiasa memasak dan membersihkan rumah." "Gadis kecil sepertimu." Gadis itu terkekeh. Selin menunduk. "Siapa namamu?" "Selin." "Ya, Tuan." "Berapa usiamu?" 17 tahun, Tuan." "Apa hubunganmu dengan Bok Atun?" "Saya keponakannya, Tuan." "Pantas dia mendatangkan kamu dan langsung izin mendadak. Ternyata kamu masih saudara." Lelaki itu menggeleng dengan mengumpat kasar mantan asisten rumah tangganya. "Maaf sebelumnya, Tuan. Apa saya diterima bekerja di sini?" tanya Selin dengan nada ketakutan. "Kamu masih sangat muda. Apa kamu yakin bisa mengurus anak saya yang baru beranjak 2 tahun?" Saya yakin bisa, Tuan. Saya sudah terbiasa mengurus adik-adik saya sedari kecil." "Adik kamu beda dengan anak saya. Dia itu pewaris perusahaan Aksara. Perusahaan besar." "Maaf, Tuan. Saya tak ada pilihan lain untuk tak menerimamu. Bekerjalah, tapi ingat, goresan sedikit di tubuh anak saya, maka kamu akan tahu akibatnya." "Baik, Tuan." Laki itu menoleh ke jam yang melingkar di lengannya. Urusan penting yang menantinya tak memberi waktu lama untuk mewawancarai babysitter baru itu. Hanya menunjukkan kamar jagoannya dan berlalu begitu saja. "Maaf, Tuan." "Ada apa lagi?" tanya Aksara geram. Ia menghentikan langkah kakinya dengan wajah yang ditolehkan ke belakang. Duda berumur 30 tahun itu mulai kehilangan kesabaran. "Maaf, Tuan. Saya hanya mau memberikan bekal ini untuk Tuan," kata Simbo. "Gak perlu kamu jelaskan," ucap Aksara yang mengambil kotak makan itu dan langsung berlalu. Selin memegang dadanya, detak jantungnya tak berirama seperti biasanya. Bertemu Tuan Aksara membuat aliran darah itu berbacur lebih kencang, apalagi ketika bentakan itu terdengar. Tubuhnya menegang, kesusahan untuk bergerak. Bukan mau Selin bekerja di umur sedini ini. Keadaan memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada pilihan lain. Kedua adiknya yang kini mulai memasuki bangku sekolah, mulai membutuhkan dana berlebih. Ia tak bisa terus-terusan menjadi buruh cuci yang upahnya tak seberapa. Di sisi lain, Aksara mulai tak tenang. Bagaimana mungkin ia menyerahkan anaknya kepada gadis ingusan yang tak tahu apa-apa itu. Apalagi ia tak melihat kinerja gadis itu sedetik pun. Di sela meetingnya, ia terus menatap jam di lengannya. Rasanya tak etis jika meninggalkan pertemuan meeting dengan kolega bisnisnya itu begitu saja. Segera ia meninggalkan ruangan ketika pertemuan itu usai. Dirogohnya ponsel di sakunya dan disambungkan panggilan itu ke telepon rumah. Ya, ia lupa menanyai nomor telepon gadis asing itu. "Selamat pagi," ucap dari seberang sana. "Ini saya." "Ya, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" "Apa Denim sudah bangun?" "Sudah, Tuan." "Apa dia menangis?" "Tidak, Tuan." "Apa dia sudah mandi?" "Sudah, Tuan." "Apa ia sudah makan?" "Sudah, Tuan." "Kamu itu robot atau apa? Kenapa diajak ngomong dari tadi jawabannya hanya iya dan tidak?" ucap Aksara kesal. "Berapa nomor teleponmu?" Saya mengucapkan 12 digit nomornya yang hafal di luar kepala. Nomor yang masuk di ponsel jadul miliknya, ponsel melegenda. "Saya telepon ke ponselmu saja." "Baik, Tuan."
Tak selang lama bunyi tulalit itu terdengar. Ponsel berbentuk kubus dengan warna hitam itu menampakkan cahaya kuning agak gelap. Salah satu sisi layarnya memang sudah retak. Kenapa nggak bisa dihubungi via WhatsApp? Saya mau video call dengan anak saya. Maaf tuan, saya tidak punya aplikasi itu. Segera install. Tak ada jawaban yang terdengar di telinga Aksara. Sedangkan Selin kini membisu, bingung berucap. Kenapa? Tidak punya paket data. Rumah saya ada jaringan wifi-nya. Pakai saja passwordnya nama anak saya. Bukan seperti itu, Tuan. Lalu apa? Ponsel saya tidak bisa mengakses WhatsApp. Tidak terdapat jaringan internet. Ya Tuhan, merek ponselmu apa? Tipe apa? Saya menyebutkan sebuah merek ponsel terkenal pada zamannya. Merek HP yang kini sepi pasaran dan sepi peminat. Bahkan bisa dibilang merek tersebut mulai kehilangan kepercayaan konsumennya. Tak lagi menjadi alat komunikasi canggih seperti beberapa merek lainnya yang terus mengikuti arus zaman. Buang pensilmu. Tak guna. Apa tuan? Tanya Selin gugup. Ia tak berani menolak permintaan tuan barunya. Namun ia juga sayang dengan benda elektronik yang selalu jadi rebutan kedua adiknya. Ya, adik Selin yang mulai duduk di bangku sekolah SD itu memang Ya, adik Selin yang mulai duduk di bangku sekolah SD itu memang sering berebut untuk memainkan permainan legend, permainan cacing yang akan kalah ketika kepala itu menyenggol tubuhnya.